POV, subuh-subuh dibangunin suami, disuruh ke Hong Kong. Ayo, bangun. Mau pergi ke Hong Kong. Mau pergi ke Hong Kong. Mana? Hong Kong. Serius aja? Ayo, Beneran jam berapa? coba lihat jam. Jam 4. Ya, bajunya udah aku siapin. Baju kamu udah aku siapin. Ayo kita ke Hong Kong. Jangan kita mau honeymoon. Ayo, sayang. Ini ada isinya nggak? Ada. Lihat isi kopernya kayak kosong gak sih? Baru kali ini pergi dikagetin, dijemput pagi-pagi sama mami papi. Sampai bandara aku bingung gitu mau seneng apa kagak. Karena bener-bener gak ada persiapan Ini guys. aja sampai sarapan Mas Bucin yang bawain. Dia tidak mau melihat saya sakit lagi karena kemarin baru habis kelar sakit ya. Dia bawain sosis Kanzler singles hot dog. Biasa emang penyelamat kita. Jalan ke gate kita tuh jauh banget. Jadi makan sosis begini ya sembari memang penyelamat sekali. Bikin auto kenyang, anti worry di jalan maci Mas Bucin. Disiapin semuanya, dibawain sarapan. Sarapan yang emang bisa beneran bikin kenyang sampai tujuan. Emang ya Kanzler ya. Definisi liburan kita jadi satset gak pakai ribet. Nah, ini kita lagi mau jalan ke gate dan sepertinya Mas Bucin suami saya lelah dengan tingkah saya. Pas nyampe pesawat, aku lumayan deg-degan karena ternyata Cuaca hari ini tidak baik ya guys. gak tau kenapa tapi pas kita mau take off itu hujannya deres banget. coba siapa yang sama kayak aku kalau misalnya naik pesawat terus langitnya kayak begini tuh dak ini di bawah doa aja tapi Mas Bucin yang pimpin aku malah jadi ketawa. Oke guys, ayo kita terbang ke Hong Kong. Selamat datang di rumah kami, Hong Kong. Yeay, kita udah sampai Hong Kong. Jujur kita nggak tahu di sini mau ngapain karena Mas Bucin nggak bikinin itinerary apapun. Coba kalian kasih ide kira-kira kita di sini harus ngapain. Makan apa? Pergi kemana? Tolong komen. Ya udah guys, bye bye. Bye. Ayo kita isi angpau. Sekarang tanggal 26 Januari 2 hari lagi kita mau sincaan. Kongsi. Ini tahun pertama aku sama Mas Bucin bakal kasih angpau. Soalnya kalau di tradisi Imlek yang boleh dan bisa kasih angpau tuh biasanya yang sudah menikah. So, angpau pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. By the way, kenapa Mas Bucin nggak ikut? Karena saya yang ngatur memang guys. Jadi kemarin kita udah kayak berdiskusi gitu mau ngasihnya ke siapa. Jadi aku yang masukin, karena pasti nanti aku yang megang. Dia tinggal, mana angpaunya, pasti kayak gitu. Ini isinya sama semua. Selesai. Lanjut, angpau kedua. Hitung dengan hati-hati, layaknya pedagang toko. Dulu kita menerima, sekarang kita memberi. Memang sudah waktunya ya guys ya. Berikutnya. Ini juga udah selesai. Sekarang yang paling seru adalah angpau buat bocil. Ponakan kita banyak banget guys. Ini kemarin udah beliin angpau Cinnamoroll buat yang cewek-cewek. Terus ini buat yang cowok. Terus kalian ingat kan kemarin aku ada beli blind box. Nah, ini blind boxnya juga angpau. Tapi nanti di dalam blind box ini tetap kita selipin angpau ini guys. Wih, kenapa saya excited? Padahal bukan saya yang dapat nanti. Isi angpaunya dulu. Weh, jadi nanti yang bocil dapat blind box sama dapat angpau. Nah, gitu. Bocil ponakan cowok kita masukin ke angpau yang ini. Terus kalau cowok blind boxnya yang monbu ini guys. Dadah. Ini nanti buat yang cowok. Emma, iya, Wi, terus Win, Enzo, iya. Duh, udah nggak muat layarnya. Pusing. Angpau buat para bocil udah, sekarang kita bergerak ke angpau-angpau untuk anak remaja. Ini kan tahun ular, jadi aku ada beli angpaunya yang ular-ular juga. Hitung lagi dan lagi. Mulai pusing. Tada! Gokil, banyak juga nih angpaunya. Tada, ini semua angpau kita buat imlekan nanti. Serta dengan blind box yang siap dibagikan untuk para bocil-bocil. Bersama tanggal 29 Chinese New Year. Bye! Hai! Akhirnya makan bakso goreng. Bisnis keluarga Pelia yang bangkrut. Bakso goreng. Ini adalah bakso goreng bisnis keluarga aku yang bangkrut. Oh, sebenarnya kalau dibilang bangkrut juga enggak, tapi kayak bangkrut. Wow, ini tuh namanya bakso goreng Iyong. Ini tuh resep mami aku guys. Jadi kalau misalnya ada pesenan buat Imlek, tahun baru, Natal, mami aku tuh tetap masak. Nah kemarin tuh ada pesenan temen gereja dia gitu. Terus aku nitip deh mesen juga 10 pieces dan sekarang sisa 4. Yang paling aku suka dari bakso goreng mami aku adalah, kalian harus lihat ya. Wow. Dia tuh isiannya
nggak kopong gitu loh, tapi nggak padat banget juga. Ini aku pakai nasi, bisa dimakan pakai nasi karena dia berdaging, nggak kopong, enak banget dimakan pakai nasi. Dulu menu juara kita adalah pakai sambal matah bakso gorengnya. Coba bakso goreng mana pakai sambal matah? Jadi dituang gini. Oh wow, ntar doa dulu. Terus bisa langsung dimakan. Enak banget pakai nasi makannya. Ini mami aku juga bungkusin saus merah. Enak banget coy. Bakso goreng ini yang bantu menghidupi kebutuhan keluargaku di saat papi aku lagi kritis. Jadi kan papi aku sempat masuk rumah sakit karena sakit tumor, terus kanker, dan papi aku di situ kan pensiun. Uang pensiunnya kita pakai untuk biaya berobat papi. Gak boleh nangis, nggak ada yang sedih di sini. Ya udah, jadi dari jualan bakso ini, ya udah kita bisa menghidupi biaya kita sehari-hari dan apa ya, kayak aku zaman kuliah juga banyak banget terbantu biaya jajannya tuh dari jualan bakso ini. Nah, kenapa bisa bangkrut? Jadi dulu kita buka toko pertama di Pademangan. Itu kita fokus buat online aja gitu loh, bukan yang kayak orang datang makan. Kita endorse Cina Nakot, terus Cici yang itu apa sih, Bungbung. Pokoknya dulu kita tuh rajin banget marketing. Dan aku ngejalanin marketing itu berdua sama koko aku. Mami aku tugasnya adalah masak, nyiapin menu yang enak. Udah, puji Tuhan, rame yang mesen. Kayak sebulan tuh pada masa itu kita bisa dapat 30-50 juta. Untuk usaha baru tuh udah lumayan banget gak sih? Ya udah, jalanin. Sampai akhirnya kita buka cabang di Tanjung Duren, memberanikan diri tuh. Cuman ternyata di Tanjung Duren itu tidak berjalan dengan baik guys. Tutup. Terus karena aku kayak menyerah kali ya bahasanya, kayak nggak berusaha untuk semangat lagi, aku ngiseng ngonten, ternyata ngonten di TikTok bisa sampai sekarang nih, kayak sekarang bikin aku jadi lupa buat ngurusin si bakso goreng yang ini. Marketingnya tuh udah nggak jalan lagi karena aku fokus konten. Sedangkan untuk buka makanan kayak gini butuh banget yang namanya marketing. Ya udah, lama-lama penjualannya menurun, nggak ada yang beli, nggak untung, akhirnya tutup. Lihat, aku udah makan yang ketiga sekarang. Sebenarnya ada sih omongan kayak dari mamiku, kokoku, ayo dong kamu buka bakso goreng lagi. Karena kan dengan aku yang sekarang, aku bisa gitu loh nge-push penjualan dengan lebih baik. Mungkin juga lebih banyak orang yang mau cobain. Cuman di satu sisi aku tuh kayak takut buat mulai lagi gitu, nggak tahu, takut. Segitu aja video kali ini. Aku iseng bikin video ini karena pengen aja sih ngobrol sama kalian. Nah, bye-bye. Love you. Unboxing Labubu yang sama kayak punya Lisa. Sebenarnya ini namanya bukan Labubu tapi Zimomo. Karena kalau Labubu tuh nggak punya ekor. Nah yang ini tuh ada ekornya, makanya namanya Zimomo. Ini aku beli 2, kita unboxing dulu. Yang mana dulu ya guys? Wih, kacang. Lucu banget. Kalian lihat deh, detailnya bagus banget. Terus juga sangat lookable. Look at the tail. Ini ekornya lucu banget. Jadi selain aku beli yang coklat, aku juga beli yang ini. Aduh, agak capek ya. Ngap. Kalau kamera agak buluk sih, tapi aslinya putih kok. Wah, lucunya. Kalau yang Angel in Clouds ini, dia punya sayap. Caca, dia ada sayap dan dia juga punya ekor. Lucu banget kalau sebelahan. Lucu banget. Dan sepasang gini. Aja, aku udah siapin rumah buat mereka.